Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS dari Gereja Alkitab Allah Esa. Kali ini Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan membahas tentang Elia, ya, seperti yang terdapat dalam Matius 17 ayat 11 dan 12. Ya. Saya bacakan dulu Matius 17 ya. Ayat 11 dan 12. Jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Itu ayat yang ke-11 ya. Yesus mengatakan Elia akan datang. Ayat yang ke-12, dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang. Ya. Tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Jadi yang pertama, ya, Matius 17 ayat 11 mengatakan, ya, Yesus katakan bahwa Elia akan datang. Namun di ayat yang ke-12, ya, dikatakan bahwa Elia sudah datang. Nah, ini yang tidak dimengerti oleh para pendeta di luar sana. Mereka beranggapan bahwa ini satu, ya, sehingga kadang-kadang mereka berbicara itu dicampur aduk, ya, bahwa Elia itu yang sudah datang itu dikacaukan dengan Elia yang belum datang, ya. Jadi juga diposisikan terbalik. Elia yang belum datang itu diposisikan sebagai Elia yang sudah datang. Karena mereka tidak mengerti, ya, bahwa ini ada dua Elia dan dalam dua kondisi, ya. Elia yang sudah datang, ya, Maleakhi 4 ayat 5 dan 6. Sesungguhnya aku, kata Yesus Roh, ya, aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu, ya, pada Israel, ya, menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu, ya. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, ya. Elia, ya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku, Tuhan, ya, datang dan memukul bumi sehingga musnah. Itu Elia yang sudah datang. Matius 11 ayat 14 dan Matius 17 ayat 12-13. Yesus sendiri berkata, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenalnya. Yang dimaksud ini adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu adalah Elia yang sudah datang, ya. Jadi Elia yang sudah datang wujudnya adalah seorang manusia, namanya Yohanes Pembaptis, ya. Lalu pertanyaannya, apakah Yohanes Pembaptis memenuhi syarat, ya, membuat bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan juga sebaliknya, hati anak-anak berbalik kepada bapaknya? Lihat Markus 1 ayat 4, 5 dan 5. Yohanes Pembaptis berseru-seru kepada orang Israel, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis
maka Allah akan mengampuni dosamu. Lukas 1 ayat 17. Ia mendahului Tuhan. Kuasa roh Elia membuat hati bapak-bapak kembali kepada anaknya, dan hati orang durhaka kepada orang benar, sehingga mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan. Ayat ini bukti paling kuat sesuai yang dinubuatkan Malayaki 4 ayat 5. Ya, jadi Yohanes Pembaptis memenuhi syarat ya sebagai Elia yang sudah datang itu. Jika Yohanes Pembaptis bukan Elia yang sudah datang itu, maka pastilah bumi sudah dipukul dan musnah. Namun demikian, mayoritas ahli Taurat dan orang Farisi menolak mengakui Yohanes Pembaptis adalah Elia yang sudah datang itu. Ya. Penyesatan terjadi di luar sana. Banyak yang mengaku jadi Nabi Elia Gadungan, ya, dan menyesatkan banyak ajarannya. Padahal Alkitab jelas-jelas sudah menulis Nabi Elia yang asli yang sudah datang itu Yohanes Pembaptis. Ya. Jelas bukan? Jadi yang Elia yang sudah datang itu adalah Yohanes Pembaptis. Lalu kita lihat sekarang Nabi Elia yang belum datang. Nabi Elia yang belum datang harus memenuhi syarat, ya, kriteria, ya, datangnya kapan? Menjelang hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu, sesuai dengan Malayaki 4 ayat 5. Kapan hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu? Baca Wahyu 16 ayat 14 bagian akhir, ya. Ayat yaitu peperangan pada hari yang besar, yaitu hari Allah yang maha kuasa. Wahyu 16 ayat 16. Peperangan pada hari yang besar itu disebut perang Harmagedon, ya. Jadi Elia yang belum datang itu akan datang menjelang perang Harmagedon. Dia tidak sendirian, sebab akan lahir juga Musa. Nah, dia akan datang bersama Musa, ya. Elia dan Musa akan lahir tentu sebagai manusia, tetapi belum tahu apakah tetap memakai nama Elia dan Musa atau tidak, ya. Kedua nabi itu akan lahir menjelang Harmagedon, ya. Karena ada ketentuan di Israel, ya, bahwa seseorang nabi itu baru boleh dikatakan jadi nabi, ya, harus di atas umur 30 tahun. Maka dapat dipastikan perang Harmagedon akan berlangsung selama 30 sampai 33 tahun, ya. Wahyu 11 ayat 3, ya. Nabi Elia bersama Nabi Musa akan bernubuat, ya, selama 3,5 tahun. Maka cocok bahwa Elia dan Musa harus lahir dua-duanya menjelang Harmagedon. Supaya apa tadi? Memenuhi syarat usia mereka di atas 30 tahun. Saat harus bernubuat, memenuhi syarat, ya. Boleh jadi nabi, boleh bernubuat, ya. Setelah usianya 30 sampai di atas, dari situlah, dari 30 sampai 33 tahun lebih lah, ya. Kehadiran Elia dan Musa adalah untuk persiapan kerajaan 1000 tahun, ya. Jadi terbukti sudah Elia yang belum datang kelak datang bersama Musa. Mereka akan lahir menjelang Harmagedon, ya.
Elia yang sudah datang itu sudah jelas dialah Yohanes Pembaptis. Ya. Elia yang belum datang baru akan muncul untuk bernubuat nanti mempersiapkan kerajaan 1000 tahun. Inilah yang dimaksud Yesus dalam perkataan langsung di Matius 17 ayat 11. Elia harus datang memulihkan segala sesuatu, bukan hanya sekedar memulihkan hati bapa dan anak. Amin. Lalu ada pertanyaan, apakah Elia ini adalah Elia yang ada di kitab Raja-Raja, ya, yang berperang melawan 400 sekian Nabi Baal, ya? Bukan. Alkitab tegas menyatakan bukan. Kenapa? Karena Alkitab kekristenan tidak mengenal tidak mengenal reinkarnasi. Jadi orang lain yang lahir, ya, dengan kuasa seperti Elia dan Musa itulah yang akan lahir. Jelas bukan? Kristen tidak mengenal reinkarnasi. Jadi orang yang lahir itu adalah dengan kuasa seperti Elia. Dia akan bernubuat bersama dengan Musa menjelang Harmagedon, mempersiapkan kerajaan 1000 tahun. Amin. Bapak Ibu sekalian, baca Alkitab. Sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.